Yo yo yo, kita balik lagi. Kita belajar tentang kimia. Hari ini kita akan membahas tentang materi kelas 12 ya, persiapan UTBK. Semuanya coba lihat ya, hari ini kita akan bahas tentang fokus 5. Ya, fokus 5 ini bagaimana kita melakukan pemantapan tentang bab-bab yang sering keluar di UTBK tahun 2020 yang akan diperkirakan seperti itu. Ya. Oke, langsung saja kita akan masuk ke soal yang pertama. Oke, coba kita bacakan dulu ya. Soal nomor 1. Ion X3+ dan Ne 2010, 20 itu adalah nomor massa, 10 nomor atom, merupakan isoelektronik. Konfigurasi elektron unsur X adalah, ditanya konfigurasi elektronnya. Ini ya catatannya ya. Di sini dia bilangnya adalah isoelektronik. Apa itu isoelektron? Isoelektron itu adalah ionnya sama. Oke, berarti ionnya sama. Kakak tuliskan di sini. X plus 3 akan memiliki ionnya sama. Oke, dengan si Ne 20 dengan 10. Sekarang yang perlu kita tahu adalah ion Ne-nya berapa? Ya kan? Nah, inilah jumlah elektronnya. Berarti elektronnya 10. Nah, sekarang ini elektronnya juga harus sama dengan 10. Oke. Nah, supaya dia elektronnya 10 sedangkan dia ion plus 3, maka di sini berapa nomornya? Ini perlu kita tahu. Iya kan? Misalkan titik-titik dilepas 3. Iya kan? Tapi dia harus punya 10, berarti di sini harus 13. 13 dilepas 3 masih ada 10. Oke, berarti nomor atomnya 13. Nah, bagaimana konfigurasinya? Ya, X13. Berarti 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 sama 3p1. Nah, selesai. Nah, seperti itu aja. Gampang kan? Elektronnya sama, tentukan. Nah, ini jawabannya. Oke, itu soal nomor 1. Mudah bukan? Berikutnya, soal nomor 2. Orbital hibrida yang digunakan oleh atom P, ya, nomor atomnya 15, untuk berikatan dalam molekul PF3. Ini kita harus tahu dulu ya, PF3 ini apa? Supaya kita tahu hibridisasi. Sebenarnya gampang hibridisasi itu, yang penting kita tahu kapan PE-nya berapa, PEB-nya berapa, yaitu PEI sama PEB ini kuncinya, ya. PEB. Oke. Nah, kalau misalkan kita lihat, kalau ini tidak perlu digambar sebenarnya bisa ya, tapi kalau mau digambar begini. Ini kan P, nomor atomnya itu berapa? 15 ya. Berarti konfigurasi elektronnya 5, elektron valensinya 5. Berarti kalau kakak tuliskan misalkan di sini adalah A, ini punyanya si P, ini punyanya si F. Oke, ini punyanya si F. F itu ada 7 kalau kakak tuliskan ini. Ya. Nah, ini si F. Coba dilihat ya. Ini namanya PEI, ini namanya PEI, namanya BI. Inilah yang namanya PEB. Oke, jadi kalau dilihat PEI-nya ada 3, PEB-nya ada 1. Oke, berarti di sini totalnya ada pasangan elektronnya sebanyak 4. Nah, hibridisasi itu adalah bagaimana cara kita mengelompokkan ke dalam sistem S, ya kan? P, D, F gitu. Masih ingat kan S itu berapa ruangannya? Oke, 1 ini 3, ini 5, ini 7. Nah, inilah satu ruang. Kalau biasanya satu kotak gitu kan, kalau P 3 kotak. Nah, di sini ada 4 pasangan. Kira-kira akan dimasukin berapa kotak gitu kan? Berarti kalau 4 pasangan, ya satu pasang ditaruh di S gitu kan. Kemudian 3 pasang ditaruh di P. Jadi senyawanya adalah SP3 gitu. Maksudnya gimana kak? Kan ini ada 4 pasang. 4 pasang itu satu pasang ditaruh di S karena S itu cuma bisa 1 pasang. Masih kurang 3 pasang kan? 3 pasang yang ditaruh di P, P-nya ada 3. Iya kan? Berarti SP3 itulah hibridisasi dari si P. Balik lagi, lanjut ke soal nomor 3 ya. Kakak bacakan analisis massa suatu senyawa menghasilkan ya 36% C, 7% H, 48% O, dan 9% F. Senyawa tersebut mempunyai NR-nya 100 bila ARC-nya 12 dan H-nya 1, O-nya 16 dan F-nya ada 9 serta tetapan Avogadro-nya 6 kali 10⁻³ ini semuanya udah tahu, maka jumlah atom O dalam 0,1 mol senyawa tersebut adalah. Oke, ini ada sedikit revisi di buku kalian. Ini tertulisnya 19 ya, revisi dari 9 ya. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya kak? Yang pertama kita harus menentukan dulu bagaimana senyawa
yang akan terbentuk dengan persentase seperti ini. Ya kan? Karena ini MR-nya sudah dikasih tahu yaitu 100, maka kita langsung bisa asumsikan bahwa masa-masa ini semuanya adalah persen ini adalah masa dia. Oke? Jadi langsung aja berarti C-nya 36 gram gitu kan? Bagi nanti AR-nya berapa. Tapi kita nggak perlu ke situ juga bisa. Jadi kita bisa lakukannya langsung perbandingan. Kan ditanya kira-kira maka jumlah atom O, iya kan? Jumlah atom O itu berapa di situ? Langsung kita gunakan aja perbandingan karena kalau perbandingan si masanya akan sama dengan jumlah MR-nya nanti. Jadi langsung aja persennya begini. Kalau ditanyanya adalah jumlah atom O, berarti gini ya. Jumlah atom O dalam senyawa tersebut adalah ini. Ini adalah si persen dari si O gitu kan, dibagi dengan persen total dikali dengan mol, ya, mol dari si senyawa, mol senyawa. Ini kita bisa cari, ya. Berarti persen O nya berapa? 48. Persen totalnya 100 dikali 0,1. Berarti ini kan hasilnya 0,048 mol. Ini langsung ketemu karena perbandingan O nya sudah ada, ya kan? 48, O nya 48, totalnya itu adalah 100 kali 0,1. Jadi ini adalah mol atom O ya. Itu yang jumlah langsung mol atom O nya. Jadi mol atom O itu sama dengan persen dari si O dibagi persen totalnya kali mol senyawanya. Oke, kita sudah ketemu nih 0,048 mol O nya saja. Yang ditanya adalah jumlah senyawanya. Ya, kita tinggal kalikan dengan bilangan Avogadro-nya ya. Berarti jumlah partikel itu sama dengan mol dikali bilangan Avogadro. Bil Avo. Molnya berapa tadi? 0,048 dikali 6 23. Oke. Berarti kalau dikali 0,288 kali 10 pangkat 23. Kita lanjutkan soal nomor 4. Kalau yang dihasilkan dari pelarutan CaCl2 MR-nya 111 di dalam air digunakan pada kantong penghangat P3K ya. P3K kantong penghangat, kalau misalkan kalian mau jatuh biasanya itu kan kas DKI yang seperti es gitu loh deh. Jadi pada saat ditempel itu jadi dingin. Nah, sebenarnya dalam isinya itu ada informasi termokimia yang biasanya kita bisa jawab di sini. Reaksi pelarutnya adalah CaCl2 solid, sering 2 ya. Solid menjadi ini. Nah, Ca2 plus 2Cl min ya. Oke, delta H-nya ini adalah delta sebenarnya ya. Jadi delta H-nya sama dengan min 83 kJ. Sebuah kantong penghangat dirancang agar suhunya naik, ya kan? Suhunya naik dari 25 jadi 35 ketika digunakan. Oke, jika kapasitas kalor penghangatnya adalah sekian, kapasitas kalornya ditanya berapa massa CaCl2 yang harus ditambahkan ke dalam kantong tersebut. Oke, jawabannya yang perlu kita tahu adalah begini. Reaksinya dulu kita tulis ya. Jadi ada CaCl2. Oke, ini akan menjadi Ca2 plus ditambah 2Cl min, di mana delta H-nya itu adalah min 83. Artinya dia melepas kalor. Nah, ini kilojoule. Nah, artinya apa? Ini artinya adalah dalam 1 mol CaCl2. Ingat, perbandingan mol sama dengan koefisien. Itu berlaku di semuanya. Tapi kalau di sini berlaku mol sama dengan koefisien. Artinya ini mol koefisien 1, berarti molnya juga 1. Oke, nah sekarang coba informasi apa aja yang dikasih tahu di sini? Agar suhunya naik 25 menjadi 35, berarti delta apa yang dikasih tahu lagi? Delta T-nya berapa? 10 derajat Celcius. Oke. Kemudian jika kapasitas kalor, berarti C besar ya. Kapasitas kalor itu 418 Joule per Celcius ya. Maka ditanya adalah berapa massa yang ditambahkan. Berarti kita ditanya berapa sih massa yang harus ditambahkan di sini gitu. Oke. Yang dibutuhkan adalah untuk menaikkan suhunya sebesar 10 derajat Celcius. Oke, langkahnya bagaimana? Langkahnya begini. Pertama kita harus cari I-nya dulu.
C delta T. Kenapa pakai C delta T? Karena maksudnya itu kan dikasih tahu kalau jenis, berarti C-nya adalah 418, delta T-nya adalah 10. Kita hitung aja 4180 ini joule. Ya kan? Dijadiin kilojoule jadi 4,18 kilojoule. Dah, ketemu kan? Oke, berarti inilah Q yang dibutuhkan untuk menaikkan 10 derajat Celcius. Nah sekarang berapa massa yang dihasilkan? Kalau 1 mol menghasilkan sekian, kita bandingkan dulu. Maka perbandingannya adalah gini, yang dibutuhkan kan ini adalah 1 molnya, berarti minnya kita hilangin aja ya. Ini tuh artinya melepas. Per ini kan 1 mol, gitu kan? Ini belum tahu molnya berapa, tapi yang dibutuhkan adalah cuma 4,18 gitu. Jadi X-nya ini akan sama dengan 1 dikali 4,18 dibagi 83,6. Ini hasilnya 0,05 mol. Oke, artinya yang dibutuhkan itu cuma 0,05 mol, nggak nyampe 1. Dari sini kalau ditanya masanya berapa, ya kita hitung masanya. Berarti massa dari si CaCl2 itu adalah massa ya, berarti massa itu mol kali ml. Oke, molnya berapa? 0,05, ml-nya ada di atas. Oke, berarti ini 5,55 gitu ya. Berarti yang dibutuhkan itu hanya 5,55 gram. Oke, ingat ya alurnya ya. Lihat semuanya dulu. Oh, yang dibutuhkan adalah menaikkan 10. Berarti kita cari Q-nya. Oh, ternyata segini. Jadi untuk menaikkan 10 itu hanya butuh 4,18 kilojoule. Oke, berarti kalau dia 1 mol menghasilkan sekian, berarti kan nggak nyampe 1 mol yang dibutuhkan. Oh, ternyata cuma 0,05 mol yang dibutuhkan. 0,5 mol itu berapa nih? Iya kan? Gramnya atau masanya, tinggal kalian ml-nya. Jadi ketemu 5,5 gram. Yuk, balik lagi kita ke soal nomor 5. Soalnya diketahui persamaan reaksi belum setara ya. Reaksi seperti ini. Setelah reaksi disetarakan, perbandingan yang benar adalah, ditanya perbandingan adalah A banding B, A banding C, B banding E, C banding B sama D banding F. Oke, langkahnya bagaimana? Langkahnya reaksinya kita tulis ulang. Berarti Fe12 ditambah MnO4- ditambah H+ akan menjadi Fe3+ plus Mn2+ ditambah H2O. Oke, langkahnya tentukan biloxnya masing-masing. Biloxnya berapa? Plus 2, plus 7 ya. Oke, ini jangan dulu. Ini plus 3, ini plus 2. Berarti Mn ke Mn. Oke, Fe ke Fe. Dah, sampai sini tentukan selisihnya. 5 ya selisihnya. Selisihnya 1. Oke, selisihnya kita samakan. Berarti ini dikali 5, maka koefisiennya semuanya juga dikali 5. Oke, kali berapa soalnya sama? Kali 1 ya. Berarti ini 1, ini juga 1. Oke, kita tuang H+ sama H2 kok. Berapa H plusnya ya kita lihat sini. O-nya 4, maka di sini juga bisa 4. Maka ini kita kalikan 4. 8, ini 8. Oke, selesai. Kita tentukan bandingnya. A banding B. A-nya ini kan, B-nya ini, C-nya ini. A banding B. 5 banding 1. A banding C. A banding C. 5 banding 8. Oke, kemudian B banding E. B itu ini, E itu ini. Berarti 1 banding 1. C banding B. C itu ini, B itu ini. Ya, berarti 8 banding 1. B banding F. D itu ini, F itu ini. Berarti 5 banding 4. Oke, berarti yang benar yang mana pilihannya? Nanti cari pilihannya, jawabannya yang ini. Ya. Lanjut soal nomor 6. Pernyataan yang benar untuk atom AS dengan konfigurasi elektronnya adalah AR 4s2 3s10 4p3 dan atom Sp konfigurasinya adalah Kr 5s2 4d10 5p3. Oke, atomnya ada 2, ada AS ada Sp. Oke, kita tentukan dulu ya. AS itu ada di golongan berapa, periode berapa. Caranya lihat aja konfigurasinya. Nih, yang dipakai ini ya. Berarti total. Berarti AS itu adalah dia berada di golongan 5. A periodenya adalah 4. Kemudian SB
lihat. Oke, dia sama 5, berarti dia ada di golongan 5. A ini ada di periode 5. Oke, artinya AS dan SB itu adalah dalam satu golongan tapi lain periode. Oke, yang atas adalah AS, yang bawahnya adalah SB. Oke, ini kesimpulan yang harus kita tahu dulu. Berarti ini nanti semakin ke bawah gitu kan. Oke, kemudian ada 5 pernyataan mana yang benar, begitu kan? Cara tahunya kalau ditanya sifat-sifat seperti ini, ingatnya adalah piano, lora, piano, P, potensial ionisasi, A, afinitas elektron, N, logam, oksidator, gitu kan, negatif ke elektron, negatifan itu semakin ke kanan semakin besar, ke bawah semakin kecil. Sama lora, L, logam, gitu kan, logam, kemudian R, radius atau jari-jari. Oke, nah sekarang kita tentukan dulu energi ionisasi pertama. Anggaplah energi ionisasi. Oke, energi ionisasi ada di mana? Ada di piano kan, P, potensial ionisasi atau energi ionisasi. Oke, lihat, potensial ionisasi semakin ke kanan kan semakin besar, ke bawah kan semakin kecil. Berarti harusnya SB-nya lebih kecil. Tapi di sini dibilangnya adalah AS-nya adalah lebih kecil. Berarti salah ya. Berarti ini salah. Oke, sifat paramagnetik. Oke, sifat paramagnetik itu ingat ya, semakin ke bawah, lihat AS sama SB itu kan semakin ya, dia itu ada di golongan 5. Di bagian bawah itu adalah sifatnya adalah logam gitu. Nah, di sini sifat paramagnetiknya dia bilangnya adalah AS-nya itu dia lebih kecil, iya kan? Daripada si SB. Enggak, sifat paramagnetik itu balik. Harusnya AS-nya yang lebih besar, semakin ke bawah paramagnetiknya dia akan semakin berkurang. Berarti ini juga salah ya. Oke, kemudian ke elektronegatifan, ingat piano lagi, piano negatif ya. Artinya kalau ke elektronegatifan harusnya si AS lebih besar. Berarti ini salah juga ya. Ingat itu aja, piano lora. Kemudian jari-jari ion. Oke, lihat jari-jari ion AS 3- dengan SB 15. Apa artinya AS 3-? AS 3- itu berarti si AS menyerap 3 elektron. Ya kan? Kemudian SB 15, SB melepas 5 elektron. Kira-kira jari-jari mana yang lebih besar, gitu kan? Kalau melihat seperti ini, maka jari-jari ion inilah yang akan lebih besar ya. Oke, si AS 3- itu akan lebih besar daripada si SB. Oke, kemudian jari-jari atomnya AS dengan SB. Jari-jari atom AS dengan SB ya. Lihat, AS ada di sini, SB ada di sini. Oke, lihat kalau jari-jari ingatnya lora. Lora, lo itu kanan ya, ke kanan yang kecil, ke bawahnya besar. Lihat aja di sini periodenya. Periode semakin besar maka jari-jari akan semakin besar. Berarti ini AS lebih kecil daripada SB, itu benar karena jari-jari SB akan lebih besar makin ke bawah. Berarti yang benar adalah yang jari-jari atomnya yang kurang ya. Begitu, itu untuk yang soal nomor